Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalah wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. Kowe mam, bocah mam. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ihdi mas'alatun. Al-asabu tawi asal. Annam muradifa iku sedurunge muradif. Waqi'un iku ingkang tumiba. Waqi'un iku kang tumiba. Tumiba niki maksudnya apa? Yang terjadi. Ya, berlaku ya, terbukti. Wa annal hadiras lehat wal mahdudu lan mahdud. Panah wi hasanah. Wanah wahu atau fening anna. Panah wahu. Atau fening isime anna. Andal hadda wal mahduda wa nahwa. Panah wahu. Madune perkara matine had dan mahdud. Hasanah ya sunu rupane hasanah lan ya sunu. Iku macane hasanin basanin. Wanah wa hasanin basanin. Wanah wa hasanin basanin lan sebagai lafaz hasanin basanin. Laisa iku ora ana apa hasanin basanin minhu saking muradif. Minhu iku. Minhu iku saking muradif. Watabi utawi tabi yuko yitu iku Yufidu apa yuko yidu? Yufidu. Yufidu. Iku mak dari apa tabi at-taqwiyata ing Nguwatake. Wa anna kullana astune karone Saben-saben siji. sebenarnya suci minal murad difaini saking perkara kang muradif loro. Ya kok iku tumiba pemurad difaini makanan ing panggonan al-akhir kang al-akhir kang Ya kok iku tumiba apa? Kullun minal muradifaini makanal makanan akhir ing panggonan makanal akhir. Nah, makanal akhari ing panggonan liyane to kang ngene. Paham ora iku maksude? Jadi kemarin kita sudah dijelaskan bahwasanya sebuah redaksi itu ada yang kita kategorikan muradif. Muradif kemarin adalah sesuatu lafaz yang ittihadul makna ma'a ta'addudil lafzi. Maknanya sama tapi lafadznya beda. Ya kan? Maknanya sama, lafadznya beda. Ya ora? Ya betul. Itu namanya sinonim atau muradif. Nah, sekarang kita bicara apakah muradif itu dalam dunia nyata itu terjadi atau tidak. Menurut pendapat yang paling sahih bahwasanya lafadz yang muradif, lafadz yang memiliki unsur sisi sinonim ya, punya persamaan kata dengan yang lain, maknanya sama, lafadznya beda, itu memang terbukti adanya dalam sebuah pembicaraan. Jadi secara akal akan membenarkan hal itu.
Dalam bahasa kita sendiri banyak kita temukan sinonim kata kan. Memang ada, benar adanya. Kalau dalam bahasa Arab seperti contoh les dan asad. Les dan asad itu dua kata yang berbeda, akar katanya beda. Les itu lam, ya sama sa. Kemudian asad hamzah, sin dan dal. Tapi keduanya punya makna yang sama, yaitu macan, al-hayawanul muftaris. Nah, meskipun ada pihak yang mengatakan kalau yang namanya redaksi muradif atau kata-kata yang muradif punya makna yang sama tapi lafadznya beda, itu tidak mungkin terjadi dalam sebuah percakapan. Dia bilangnya wa ma yudhannu muradifan kal insan wal bashar fa mubayyinun bisifah. Kalau secara arti yang namanya insan dan bashar kan kita artikan manusia. Tapi itu tetap ada bedanya. Famubayyinun bisifah, berbeda dari sisi sifatnya. Nah, dijelaskan apa perbedaannya. Al-awwal bi'tibari nisyan. Manusia dinamakan insan karena dia suka lupa. La yusammal insanu illa linisyanihi. Tidaklah seorang manusia dinamakan insan kecuali karena dia suka lupa. Wa annahu ya'nas. Ya'nas itu ya maknanya apa ya? Enggak, beda, bukan lupa ya nasiku. Ya nasiku yo. Apa Mang? Merasa nyaman. Enggak tahu. Menghibur, menjamu. Ramah ya. Ramah. Nah kemudian kalau bashar, kenapa kok manusia dinamakan bashar, pakai redaksi bashar? Itu katanya bi'tibari annahu badil basyarah. Badil basyarah itu maknanya zahirul jildi. Kulitnya kelihatan, gak tertutupi sama bulu. Manusia kan langsung kelihatan kulitnya. Enggak seperti hewan-hewan lain yang ada bulu nih. Karena mereka sudah pakai pakaian berupa bulu. Kalau kita enggak pakai pakaian ya polos kabeh, langsung kulite ketok. Intinya untuk pihak yang tidak setuju dengan pendapat yang asoh itu mengatakan masih ada sisi perbedaan, walaupun dari sisi yang begitu ya sangat jauh sekali. Apa yang dibedakan sampai kita pertimbangkan hal itu juga. Kan pada intinya kita mengakui kalau al-insan itu artinya manusia, bashar juga artinya manusia kan. Sampai segitunya dia menolak itu. Dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain. Kemudian menurut pendapat yang lebih sahih, annal hadda wal mahdud. Had wal mahdud ini, had itu adalah definisi. Kemudian kalau mahdud itu sesuatu yang didefinisikan. Dicontohkan seperti al-hayawanun natek dan al-insan. Al-insan itu berarti mahdud apa had? Al-insan mahdud apa had? Jib. Kena sinau mantek. Mahdud ya Pak. Perkara yang didefinisikan al-insan. Al-insan adalah mahdud. Kemudian al-hayawan natek had. Iya kemarin. Jadi Al-hayawan natek itu hadnya. Kemudian al-insan itu mahdudnya yang didefinisikan. Dulu kalau kamu belajar mantek, kamu pernah dikenalkan ono had tam, had nakis, rosem tam, rosem nakis. Pernah? Pernah. Jadi al-insan itu posisinya adalah mahdud. Kemudian al-hayawanun natik posisinya sebagai hadnya. Nah jelas al-insan itu kan sesuatu yang didefinisikan, redaksi yang mencoba dijelaskan apa maksud dari kata insan. Kemudian didefinisikan oleh orang Arab, insan itu adalah al-hayawanun natek, pakai redaksi al-hayawanun natek.
Maka apakah had dan mahdud itu juga termasuk atau tergolong muradif? Karena al-hayawanun natik itu juga maknanya manusia, al-insan juga maknanya manusia. Menurut pendapat yang lebih sahih, keduanya tidak termasuk muradif. Jadi muradif itu bukan yang seperti ini. Seakan-akan kan koyok iya. Wong al-hayawanun natik itu ya maknanya insan, maknanya manusia, al-insan juga maknanya manusia. Lafadznya beda, maknanya sama. Seakan-akan kan bisa dia kita kategorikan sebagai muradif, kata yang bersinonim. Tapi apakah itu benar? Menurut pendapat yang lebih sahih, itu enggak benar. Tidak termasuk muradif. Nah, kalau alasannya amal awalu fali annal hadda yadullu ala ajza'il mahiyah tafsilan. Karena yang namanya had itu akan menunjukkan hakikat yang didefinisikan secara terperinci. Mahiyah itu artinya hakikat. Jadi kalau had, sebuah definisi itu akan menjelaskan sebuah hakikat secara terperinci. Manusia itu seperti apa? Manusia itu apa? Dia itu pertama hewan. Hewan yang gimana? Hewan yang berakal. Nah, jadi dia menjelaskan hakikat manusia secara terperinci. Bahkan sampai dia menyebutkan per juz atau bagian-bagian yang menyusun sebuah pemahaman agar kita bisa paham manusia itu seperti apa. Nah, karena dikatakan li anal hadda yadullu ala ajza'il mahiyati tafsilan. Tapi kalau yang namanya mahdud, wal mahdudu yadullu alaiha ijmalan. Kata insan untuk menunjukkan hakikat manusia, apa pengertian manusia, itu penunjukannya secara ijmal. Karena dia tidak butuh menjelaskan dengan beberapa redaksi, cukup satu redaksi toh al-insan. Tapi kalau had, dia butuh beberapa redaksi, karena satu redaksi mewakili penunjukan bagian dari hakikat tersebut. Insan itu apa? Satu yang harus kamu pahami, dia adalah hewan. Ini juz'un berarti. Dua, dia adalah berakal. Ini juz'un yang lain. Sehingga kalau kita gabungkan, kita pahami kalau yang namanya manusia adalah hewan yang berakal. Tapi kalau redaksi insan kan tidak diperinci. Ya pokoknya insan itu artinya manusia gitu. Jadi yadullu alaiha ijmalan. Fahuma mutaghayyiran li anna taraduf min awaridil mufrad. Apalagi yang namanya muradif itu sebuah sifat yang bisa kita hinggapkan atau peruntukkan hanya untuk redaksi mufrad. Sedangkan al-hayawanun natik ini redaksi yang tidak mufrad karena dia murakkab kan? Murakkabnya tarkib takyidi. Hewan yang seperti apa? Hewan yang berakal. Ini jenenge murakkab tarkiban takyidian. Sedangkan yang namanya taraduf itu sebuah sifat yang hanya diperuntukkan untuk redaksi mufrad yang tidak tersusun dari beberapa kata. Nah tadi dicontohkan wa anna nahwa basanin wa anna nahwa hasanin basanin. Nah, redaksi Hasan Basan ini posisinya Hasan sebagai majbu atau man'ut. Sedangkan Basan naatnya. Naat man'ut lah mudahnya Hasan Basan ini. Ya. Hasan Basan ini naat man'ut. Seperti halnya dicontohkan yang lain Abusyan karo Nabusyan. Ini juga naat man'ut. Apakah naat man'ut ini tergolong muradif? Apakah tergolong muradif? Tidak juga. Meskipun maknanya hampir sama. Hasan iku yo maknane bagus, Hasan maknane juga bagus. Hasanin basan ini ku maknane Hasan iku sesuatu yang indah, yang tampan. Basan itu maknanya syadidal hasan.
banget gantenge, banget baguse. Ya seakan-akan Basan dan Hasan ini punya unsur makna yang sama kan? Sama-sama memunculkan makna ganteng kan? Lah apakah ini muradif berarti? Tidak. Karena redaksi Basan itu dia kategorinya hanya sifat ya, hanya sifat. Ya kategorinya hanya sifat untuk redaksi Hasan. Lah kenapa kok alasannya nek Hasanin Basanin itu bukan muradif? Alasannya di sini karena yang namanya tabi' atau naat la yufidul makna biduni majbu'ihi, la yufidul makna biduni man'utihi. Karena yang namanya sebuah sifat itu tidak akan memberikan sebuah arti apapun tanpa keberadaan man'utnya. Jadi ini dua hal yang berbeda, bukan dua hal yang sama. Nggak bisa dikatakan muradif. Terus lanjutnya kita bicara redaksi istilahnya. Terus Mam. Mas'alatun al-asahu tadi al-asahu. Watabi'u durung ya. Watabi'u yufidu at-taqwiyah lil majbu'. Nah, kemudian untuk urusan tabi' tadi kan disinggung Hasanin Basanin. Apa tuh faedahnya ada tabi'? Kalau di dalam contoh Hasanin Basanin itu tadi naat man'ut ya. Itu fungsinya untuk menguatkan sifat yang dimiliki oleh majbu'nya. Meskipun punya unsur arti yang sama, tapi tidak bisa kita katakan muradif. Karena tadi alasannya karena tabi' itu tidak akan memberikan makna apapun atau pengertian apapun tanpa keberadaan man'utnya. Terus iku durung maleneh durung. Wal asahu annakulan minal muradifaini yaqa'u jawazan makanal akhar fil kalami mutlaqan itlamani amin dalik. Kemudian yang namanya setiap dua kata yang sama maknanya, itu boleh kok masing-masing menggantikan posisinya. Satu sama lain boleh menggantikan posisi masing-masing. Boleh nggak? Ya boleh. Nggak ada ya hal yang mencegahnya. Misal kalau kamu hidup seperti ya contoh sinonim kata nek ning Indonesia contohnya apa bahasa Indonesia? Apa? Pintar dan pandai. Kalau kamu membuat sebuah redaksi Umam anak yang pandai, boleh nggak posisi pandai ini kamu gantikan dengan kata pintar? Boleh-boleh saja. Iki maksudnya. Wal asahu anna kullan minal muradifaini yaqa'u jawazan makanal akhar. Satu sama lain bisa saling menggantikan. Enggak ada beda. Semisal aku kondo tak kadani umam iku wonge pinter. Terus Najib krungu kuwi kondo karo liyane umam iku wong sing pandai. Nah, kan boleh-boleh saja. Penggunaan kata satu sama lain saling menggantikan posisi mereka masing-masing boleh. Dan wajib masalatun. Bismillahirrahmanirrahim. Masalatun ayati masalatun. Tawi iki kono masalah suci. Al-aso tawi kang aran aso. Al-aso tawi sing pendapat sing aso. Ana mustaraka iku nek temene mustarak, kalimat sing mustarak iku waqi'un iku perkara sing tumiba jawazan kelawan menang. Wa ana lan sak temene mustarak ya sih iku sah mustarak robotan yang robote itlaku ini berani wal asahu utawi pendapat sing aso annahu iku anal mustaraka iku sak temene lafat sing mustarak
iku waqi'un iku tumiba jawazan kelawan menang. Terus Wa ana ulan sak temene sak mustarak. temene mustarak yasihu iku sah. Nganggo apa ning? Lugutan dalam cara lunggut. Itlaku apa ngucapno mustarak. Iya. Ala makna yaihi ngono Pak. Iya bener. Ala makna yaihi ing atase dua makna mustarak. Makna lorone lafat mustarak Ala makna yaihi ing atase makna lorone mustarak. Ma'an hale bareng. Majazan di apa iki? Majazan kelawan kena. Majazan kelawan majaz. Wa in jama'ahu Wa anna jama'ahu. wa anna jama'ahu Jam'ah. wa anna jam'ahu lan sak temene ngumpulno Jama'ake aja ngumpulke. wa an Gawe jama'ahu jamak iku. wa anna jam'ahu lan sak temene jama'ake lafat mustarak bi'tibarihi kelawan milang karone Makna Makna lorone yaihi. lafat mustarak. makna yaihi mabniun iku Pak. Iya. Mabniun alaihi iku Mabniyan iku den bangun mabniun iku dibangun alaihi alaihi ing atase pendapat. Alaihi ing atase pendapat sing mengatakan boleh mengucapkan lafat mustarak untuk dua makna secara bersamaan. Jero ngono ora apa-apa. Wis, tokono iku. Tokono tok ya. iya Bariku ketipas alatun. mboten ana dari ka Ini wis iku sik wae. Nah, sekarang kita bahas permasalahan yang lain. Kemarin kita juga sudah dikenalkan, tadi kan sudah membahas muradif. Kemarin kita juga dikenalkan ada lafaz mustarok. Mustarok itu satu lafaz tapi punya banyak makna. Nek ning Indonesia satu lafaz tapi punya banyak makna. Kan ono. Ana kono ana muradif tok semare sing sinone iku muradif tok. Jadi dalam bahasa Arab itu berlaku adanya satu lafaz ittihadul lafzi ma'a ta'addudil makna. Lafaz sama maknanya banyak. Lafaznya satu tapi maknanya banyak. Contohlah kowe nek sinau fikih. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau kamu mengkaji fikih di situ quru bisa diartikan haid, bisa diartikan tuhur, dan penggunaan arti quru untuk haid dan tuhur keduanya hakikat kok. Satu kata tapi untuk dua makna, untuk menunjukkan dua makna yang berbeda. Atau ainun. Kowe nek sinau nahwu taukid, ainun kulun ajba'u. Maknane awak dhewe ne, fisiknya, bentuk fisiknya. Satu sisi ainun bisa kamu gunakan untuk makna mata. Satu sisi dia bisa digunakan untuk makna sumber air. Itu namanya lafaz mustarak. Sekarang bicara, nek mau kan muradif jelas, ternyata dalam pembicaraan orang pada umumnya memang ada kenyataannya lafaz yang bersinonim. Sekarang ada enggak lafaz yang mustarak? Dalam kenyataannya itu berlaku enggak di sebuah pembicaraan pada umumnya? Dia bilang waqi'un jawazan. Ada kok, bahkan di Al-Qur'an pun ada gitu. Bahkan di Al-Qur'an pun ada. Jadi kita tidak bisa mengingkari bahwasanya lafaz mustarak itu kenyataannya memang ada. Kalau di dalam Ghayatul Wusulnya dijelaskan seperti lafaz Qur'un untuk makna tuhur, suci ataupun makna haid. Ada yang lain as'as wal laili idza as'as. Itu ternyata bisa untuk makna akbal atau makna adbar. Malah maknanya berlawanan sekali. Antoni malah akbal kalau adbar itu. Akbal madhep, adbar malah mungkuri. Bisa, Pak. Bisa nyatanya. Satu kata untuk makna yang beda tapi berlawanan maknanya. Antonim. Huruf ba
Apa meneh huruf jar akeh maknane. Walamu lil milki wa syibhi wa fi aidin wa ta'lilin kufi ana lil milki ana ta'lil ba bil bastain wa ati awit al siki wa misla Hati. ayo terus apa meneh iku apa meneh bil bastain wa awit al siki terus apa meneh ya pokoke akeh huruf jar iku maknane ya akeh banget. Nah, iki ba itu kadang untuk tabaid, kadang untuk isti'anah. Nah, ning alfiah ya mau bil bastain. Nah, piye lanjutnya bil bastain? Bil bastain. Wa ati berarti tak dia. Terus awit berarti takwin. Terus ilsaq. Nek bait berarti tabaid itu kan. Istain berarti isti'anah macam-macam. Itu nggak bisa kita ingkari wong kenyataannya dalam kalamnya orang Arab yang berlaku. Kemudian apa mau? Wal asahu annahu yasihu lughatan itlaquhu ala ma'nayahi ma'an. Boleh enggak kita pakai satu redaksi atau lafadz mustarok, tapi secara bersamaan kita gunakan semua maknanya. Ini kan seakan-akan hanya dua makna, tapi boleh nggak semua maknanya kita kehendaki secara bersamaan di waktu yang sama? Pendapat Asoh, boleh-boleh saja. Boleh kok kamu menggunakan satu redaksi di saat yang bersamaan kamu kehendaki makna yang banyak. Makanya di situ dijelaskan di Ghayatul Wusul bi an yurada bihi min mutakallimin wahidin fi waqtin wahidin. Yang ngomong satu orang di waktu yang bersamaan dia bilang gini, indi ainun. Nah, ketika dia mengucapkan redaksi indi ainun, ternyata di dalam hatinya dia bilang ainun yang saya kehendaki ini maknanya adalah basirah mata dan juga jariyah budak perempuan. Boleh saja. Atau akra'at hindun. Quran tadi kan maknanya head atau tuhar. Boleh enggak dikehendaki dua artinya? Boleh enggak dikehendaki dua arti yang dimiliki oleh lafaz Quran? Wa turidu tahurat wa hadat. Nah, penggunaan redaksi mustarok atau lafaz mustarok untuk kedua maknanya secara bersamaan itu kategorinya majaz. Nggak bisa dibilang hakikat. Karena bagaimanapun dari segi bahasa, penggunaan satu kata itu pasti untuk satu makna tertentu. Makanya ketika di Ghayatul Wusul menjelaskan majazan li annahu lam yudha' lahuma ma'an bal likullin minhuma munfaridan. Bal likullin minhuma munfaridan. Jadi penggunaan lafadz musyarak untuk dua makna secara bersamaan itu majazi, menurut gampangane. Karena penggunaan lafadz untuk satu makna tersendiri itu hakikat. Paham ora? Ya, penggunaan lafadz musyarak untuk dua makna secara bersamaan itu majaz. Karena asal sumele nek cara wad'an niku. Karena aturan dasar dalam bahasa itu kalau ada sebuah redaksi hanya diperuntukkan untuk menunjukkan satu makna dalam satu waktu. Kalau dalam satu waktu kok digunakan untuk dua makna yang beda, itu tetap majaz. Karena aturan dasar dalam bahasa itu satu kata untuk satu makna dalam waktu tertentu, kan gitu. Nggak boleh dalam waktu tertentu satu kata digunakan untuk dua makna secara bersamaan. Itu cara aturannya wong Arab gak oleh. Sehingga penggunaan satu kata untuk dua maknanya secara bersamaan itu kategorinya majaz. Nah, tak baleni neh, Mam. Sing jenenge majaz iku punya qadar mustarok umum sekali, Mam. Sing penting apa? Sing penting fi ghairi ma wudi alahu itu loh.
Jadi nggak melulu harus kamu artikan letter lek kayak sing balaghah, enggak. Majas itu redaksi sing umum. Intine ana wong gunakake lafaz tapi enggak sesuai aturan sing pertama digunakan oleh ahli bahasa. Ngono tok ae majas iku. Sehingga kowe nek memahami majas seperti itu, cakupannya akan sangat luas sekali. Cakupannya akan sangat luas. Ya. Nah, nek kowe majas mbok artike sing li'alaqatin bainahuma itu definisi khusus dalam ilmu balaghah. Itu betul. Ya itu makanya yang saya tekankan itu inti majas itu adalah penggunaan redaksi tidak sesuai aturan yang semestinya. Ngono sae wae. Engko untuk masalah korinah dan lain-lain itu urusan keri. Jika kowe bingung nek majas mbok manai atau kamu definisikan dengan definisi balaghah, lah kowe ning ndi? Nek wong kandha indi ainun ala kowe apa jenenge korinae ning ndi terus? Korinae ning ndi? Ora ono. Kan korinae ora ono. Maka kamu pahami dulu majas di sini itu artinya sangat umum sekali. Pokoknya penggunaan redaksi tidak untuk aturan yang semestinya. Aturane satu kata dalam satu waktu harus menunjukkan hanya satu makna. Enggak boleh satu kata menunjukkan dua makna di waktu yang sama, enggak boleh. Iku aturan bahasane ngono. Sehingga kalau gak anut aturan berarti majas ngono ae. Wa anna jam'ahu bi'tibarihima mabniyun alaihi. Sekarang kalau redaksi-redaksi lafaz mustarak itu dibuat bentuk jamak, ainun bentuk jamak uyun. Ketika uyun disebutkan, contoh indi uyunun, nek mau kan indi ainun, pakai redaksi mufrad. Sekarang indi uyunun, boleh nggak saya pakai redaksi jamak? Kemudian yang saya kehendaki dari redaksi jamak itu lebih dari dua malah, jamak kok. Makanya mau pertama, yasihu itlaquhu ala maknayaihi, kan ngono. Dia pertama hanya dua pakai mufrad boleh. Sekarang pakai jamak. Tapi untuk menunjukkan bahkan lebih dari dua. Itu juga boleh. Tapi landasan dasarnya ya pendapat tadi, bahwasanya menyebutkan satu lafaz untuk dua makna secara bersamaan itu pun boleh dalam keadaan mufrad. Sehingga dalam keadaan jamak pun boleh. Nek cara secara rasio malah luweh oleh jamak kan? Karena sing jenenge jamak kan terdiri dari uyun itu terdiri ainun. Muslimuna terdiri muslim kan ngono. Nah mungkin sing muslim pertama iki ainun sing pertama dimaknani mata, ainun yang kedua dimaknani jariyah, ainun yang ketiga dimaknani sumber air. Kan malah lebih logis. Ya kan kalau bentuk jamak. Lah wong sing bentuk mufrad oleh kok, pamane sing bentuk jamak. Malah sansaya oleh kan. Nah, makanya dikatakan wa an jam'ahu bi tibarima, menjamakkan lafaz mustarak dengan melihat atau mempertimbangkan maknanya yang banyak itu boleh. Membuat bentuk jamak lafaz mustarak dengan mempertimbangkan banyak makna yang dimiliki oleh lafaz mustarak itu pun boleh. Sehingga kalau ada orang bilang indi uyunun, boleh dia menghendaki yang dimaksud uyun basirota ini dua mata ditambah karo jariyah budak perempuan. Au basirotan atau dikehendaki untuk arti mata jariyah budak perempuan, zahaban emas. Itu semua kebolehannya membuat jamak lafaz mustarak dengan mempertimbangkan banyak maknanya itu dibangun atas pendapat yang mengatakan boleh mengucapkan lafaz mustarak dalam bentuk mufrad untuk dua maknanya secara bersamaan.
Intinya ini teori turunan dari pendapat yang pertama mau. Mengekor dia. Terus, Mam. Wa'an mandalikan atas dunia iko mandakarohu Apa itu sini? Min sihati itlaki-laki alamat naihima Majazan ya. Atin iku teko fit hakikoti ing dalam hakikat heeh. Al majazi dan majaz Heeh. Wafil majazinya ing dalam majaz Fil majazaini. Titik. Sekarang menurut pendapat yang lebih sahih bahwasanya apa yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwasanya kita boleh mengucapkan satu kata yang punya banyak makna diperuntukkan langsung dikehendaki kedua maknanya secara bersamaan, meskipun penggunaan seperti itu kategorinya majaz. Hal itu bisa terjadi atau boleh kamu lakukan fil haqiqati wal majaz. Makna kalau setiap masjid majaz Atin fil haqiqati wal majaz. Contoh, ra'aitu al-asada. Ra'aitu al-asad. Asad ini kan satu kata, tapi dia punya banyak makna. Tapi satu makna hakikat, satu makna majaz. Boleh enggak? Boleh juga penggunaannya. Sehingga kalau ada orang bilang, orang Arab, ra'aitul asada, kemudian secara hati dia menghendaki kalau asad di situ dikatakan hewan yang buas dan juga laki-laki yang pemberani, itu pun boleh. Tapi tetap diarani majaz. Penggunaan seperti itu tetap diarani majaz karena aturannya harus dewe-dewe. Kan nek kepengin hakikat ya satu kata untuk hakikat. Dah. Di waktu yang sama enggak boleh, di waktu tertentu enggak boleh untuk yang lain. Nek mau kan seakan-akan nek sing contoh sing dhuwur padha-padha hakikate kabeh. Ain untuk makna basirah, untuk makna zahab, untuk makna jariyah itu semua hakikat. Tapi sekarang kita bicara ketika dua makna itu adalah yang satu hakikat, yang satu majaz. Boleh enggak? Ternyata boleh. Itlaqul lafadz ala maknaihi ma'an. Atin fil haqiqah. Dimenangno majaz iki. Sing dimenangno majaz iki. Sing dimenangno majaz piye maksudnya? Hukume majaz bener. Ini kan aturannya itu, kalau kamu satu redaksi, kalau kamu pengen makna yang hakikat ya gunakan hakikat saja dalam satu waktu. Enggak boleh buat double-double menurut gampangannya. Itu aturan semestine. Jika kalau kamu ikut aturan itu jenenge hakikat. Tapi iki ra anut aturan. Sehingga penggunaan seperti itu tetap diarani majaz. Tapi boleh hakikat dan majaz berarti. Boleh. Jadi majaz menaungi dua itu. Seakan-akan. Ya, seakan kata majaz yang kedua fayakunu majazan ini itu lebih umum cakupannya, Mam. Maka tadi di awal di sini kata-kata majazan di sini itu kamu pahami makna yang luas. Penggunaan tidak sesuai aturan bahasa mulai. Karena aturan bahasa satu kata untuk satu makna dalam waktu tertentu. Enggak boleh dalam waktu tertentu, waktu yang sama satu kata digunakan dua makna secara bersamaan, enggak boleh. Itu aturannya. Nek ora anut aturan berarti majaz, nek anut aturan berarti hakikat. Wa atin fil majazaini. Dan juga bisa berlaku satu kata digunakan untuk kedua makna majaznya. Satu kata punya dua makna majaz, bisa jadi. Contoh, wallahi la ashtari. Demi Allah aku tidak akan membeli. Kalau kamu artikan tidak akan membeli berarti hakikat kan? Memang maknanya la ashtari itu saya tidak membeli. Tapi kenyataannya orang yang bilang seperti itu digunakan untuk menunjukkan makna yang tidak hakikat. Tapi majaz apa yang dikehendaki dia? As-sauma. Ngerti as-sauma? Apa Jin? As-sauma. Iku lak wis ana ning fikih no. Saum kan saum kan? Saum. Anu. Menawar tapi apa kagone ya ini umum aja, ini umum. Saum dalam
dalam redaksi ini dimasukkan umum, pokoknya menawar. Nek sirok berarti tuku. Tapi tukune bitaukil. Aku mau tuku langsung. Tak wakilno. Nah, itu termasuk majas lho. Karena yang namanya sirok hakikat ya tuku langsung. Dhek sing tuku langsung. Nah, iki ternyata la astari itu digunakan untuk makna menawar dan juga makna membeli tapi lewat wakil. Lewat wakil. Boleh. Atin fil majazah ini. Tapi tetap majazah. Penggunaan seperti itu tetap majazah. Jadi kata majazan ini lebih luas ya. Jadi bingung gue. Masih tapi menawungi hakikat ya Pak? Iya. Ya makanya saya katakan tadi kita harus pahami majaz secara umum dulu. Intinya majaz itu penggunaan kata tidak sesuai aturan bahasa ngono ae sih. Bi ghairi mawdi'ah. Sehingga nek kene dicontohkan wa idza ulima sihhatu itlaqil lafzi ala haqiqatihi wa majazihi fanahwu if'alul khaira. Ada ayat if'alul khaira ya ummul wajib wal mandub. Ya ummul wajib wal mandub. Hamlan li sighati if'al alal haqiqati wal majaz. Mestine kowe sinau warakat wis ngerti kan? Nek sing jenenge sigot amar uf'ul itu ya dul fil haqiqah ya dulu alal wujub. Karena itu perintah. Ini kan? Tapi ternyata if'alu ini diperuntukkan untuk makna wajib dan juga makna mandub. Kalau penggunaan untuk makna wajib berarti dia alal hakikatihi. Tapi kalau untuk makna mandub berarti alal najas. Kan ngono. Karena sing jenenge redaksi amar fil haqiqah ya dulu alal wujub, bukan ya dulu alan nabi. Tapi ini redaksi amar digunakan untuk menunjukkan wajib dan menunjukkan mandub. Kalau menunjukkan wajib berarti hakikat, kalau menunjukkan mandub berarti majas. Ini sama halnya dengan contoh-contoh sebelumnya, tapi dikaitkan dengan redaksi sebuah ayat Al-Qur'an. Lah itu semua karena ada qarinah, Mam. Karena yang namanya kebaikan itu tidak hanya wajib, mandub itu juga baik. Nah, itu jenenge qarinah, Mam. Sehingga kok aja gedenteng lho. Al-amru fil haqiqah ya dulu alal wujub. Tapi kok bisa sudah? Gedenteng iki berarti nunjukno wajib tok. Yo deloki qarinahe. Ana redaksi al-khaira. Kita sadari kebaikan itu tidak hanya wajib, sunnah pun itu baik, ngono lho. Nah, itulah yang qarinah sharifah anisti'malil makna al-haqiqi. Sebuah qarinah yang membelokkan untuk menghendaki makna hakiki. Jadi nek kene qarinahnya apa? Al-khaira. Paham ya? Yuk, wajib. Wajib. Tak gantian. Siapa mau sing terakhir? Sing terakhir mau siapa? Ayo. Al-haqiqah. Atin fil majazah ini wes mau al-haqiqatu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqiqatu utawi hakikat lafdun iku lafat mustamalun kan digunakno apa hakikat fima apa lafat mustamalun kan digunakno apa lafat fima ing dalam perkara
wudi'a kang disrehno lahu Apa? apa ma Fima ing dalam perkara wudi akang den selehake apa lafat lahu marang mustamalun kang digunakno apa lafat fima ing dalam perkara wudi akan diselehno apa lafat lahu maring ma. Ngono lho. Awalan Ing dalam kawitane. Dah, sik. Jadi kamu harus pahami definisi hakikat itu apa? Sebuah lafat yang digunakan untuk menunjukkan makna yang pertama kali ditentukan oleh ahli bahasa. Semisal kamu posisinya adalah ahli bahasa, ahli lughah. Kamu ingin menamakan sebuah benda dengan sebuah kata. Wah, aku roh benda apik, tapi kok udah ono jenenge. Tak jenenge apa ya? Jenenge apa? Bakwan umpama ya. Ini tak jenenge bakwan ya. Tak rungono. Redaksi bakwan kanggo benda apapun rungono. Tak jenenge bakwan. Iki jenenge bakwan. Lah, penggunaan kata bakwan untuk menunjukkan benda yang kamu kehendaki tadi itu namanya hakikat. Pertama kali ya. Karena kamu sebagai ahli bahasa waktu itu pertama kali dibuat untuk menunjukkan makna benda ini. Semisal ya, aku ahli bahasa. Roh ngene iki. Burung ana jenenge, wong arep ngarani iki arane apa arti. Nah, sebagai saya sebagai ahli bahasa, meskipun kemarin kita bahas sapa to sing gawe bahasa itu. Gak jelas. Nah, akhirnya saya punya redaksi kitab. Kalau saya bilang kitab berarti yang dikehendaki adalah benda yang seperti ini. Ini awal pertama kali saya gunakan untuk ini. Nah, penggunaan arti kitab untuk benda yang seperti ini itu namanya hakikat. Karena memang kata itu diperuntukkan untuk menunjukkan benda yang seperti ini mulai dari permulaannya. Makanya nek watan itu bisa diartikan asal sumele. Asal sumele. Main kono ana embel-embele awalan. Pak, berarti nanti ada sanian? Ada. Asadun pertama kali digunakan oleh orang Arab menunjukkan makna hayawanun muftaris. Kemudian banyak sastrawan-sastrawan yang ingin membuat redaksinya begitu indah. Akhirnya tidak mengatakan langsung rajul suja, tapi diserupakan dengan singa atau macan. Gen ketok luweh. Wow, ngono kan akhirnya asad digunakan untuk makna rajul suja. Tapi sebelum penggunaan untuk makna rajul suja laki-laki berani, itu ahli lughah sudah meletakkan kata asad untuk hayawanun muftaris. Berarti kalau kamu gunakan untuk hayawanun muftaris itu hakikat. Kalau kamu gunakan untuk rajul suja itu majas karena fima wudi'a lahu saniyan. Fima wudi'a lahu saniyan. Jadi kata awal itu untuk mengeluarkan redaksi majas. Jadi nek saniyan berarti majas, nek awalan berarti hakikat. Jadi nek penggunaan kata untuk makna yang pertama kali dicetuskan oleh bahasa, ya itu berarti hakikat. Terus wahya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya utawi hakikat. Lugawiyatan ing dalem. Iku dadi khobar. Wahya utawi hakikat iku lugawiyatan iku bangsa lugawi. Bangsa biasa. Wa urfiyatun lan bangsa uruf. Wa waqa'ata lan tumibo apa karone lugawi lan urfi. Kang Budi, sida tuku keran-keran. Kasih tuh. Oh ya wes. Nek ana duwite maksude. Wa syariat
Wa syar'iyyatun lan hakikat lan hakikat syar'iyah. Pernah kowe dengar ana hakikat urfiyah, hakikat lugawiyah, hakikat syar'iyah? Wis ora tau sih, Jip. Sing apa jenenge? Warakat ta, Pak? Ono. Sono, Pak. Ono. Ora angkat aku lagi. Ora angkat iki. Jadi gini ya, kalau kita bicara, kalau kita semisal ya diskusi atau ngobrol, dan lawan bicara kita adalah orang-orang ahli bahasa, maka penggunaan kata yang kita gunakan adalah hakikat lugawiyah. Contoh ginilah, kita sama-sama ahli bahasa, terus kita mengeluarkan sebuah redaksi adaan atau kodoan. Ada itu al-hajjah atau kodo itu al-hajjah. Iku secara bahasa maknanya podo lho. Padahal secara istilahe ulama usul atau ahli fikih, adat dan kodo itu beda. Ada itu maknanya juga melakukan, menunaikan. Kodo itu juga maknanya melakukan. Makanya dalam ilmu fikih, dalam huruf fikih iku nek ana wong salat nyonone ijeh on mlebu wektune, akhire dhek usolli fardhus subuhi adaan lillahi ta'ala. Padahal wektune wis entek. Sah enggak? Sah, Pak. Sah. Sah enggak, Mam? Ana wong salat subuh. Enggak sah. Soalnya nafsul amrine wis beda. Ana wong salat subuh. Ana wong salat subuh nyonone wektu subuh ijeh urung entek. Kenyataane entek, tapi nalika niat nganggone redaksi adaan. Sah apa ora? Tidak sah. Tergantung ikune. Tergantung sing niat. Kalau yang ia kehendaki adaan itu dari segi bahasa, sah-sah wae. Dikira. Dikira Wae. Tapi nek kowe wis reti kok izin jarak, wis entek wektune jarak adaan dan tidak menghendaki makna bahasa. Nah, iku nganggo dolanan jenenge rasa. Ejel buka ning Hasiah Bajuri kita ya ono. Otomatis mendingan secara syar'i ya. Ya, maka tapi ku ono pembahasan iku ning Hasiah Bajuri. Coba nanti kamu buka. Mungkin ono Hasiah Bajuri. ada ya. Iya. Bab niat mestine, niat salat. Jadi ono sing jenenge hakikah lugawiyah. Jadi kalau kita teman ngobrol kita itu ahli bahasa, maka istilah-istilah yang kita pakai akan tolak ukurnya adalah penggunaan makna secara Bahasa. bahasa. Contohnya mana kan ayat Al-Qur'an niku, ayat iku lho. Ayat ya Allah. Nemu gak, Mam? Masa tak boleh lihat bayan. Sama gitu. Soalnya aku ngerti permasalahan itu zaman biyen aku jehiling kelas loro MTS. Iya, apa tuh dari niat di surat. Golek sing redaksi adaan karo kodoan. Ana permasalahan itu kok. Biyen aku soalnya pas zaman kelas loro MTS tahu nemu itu.
Kan Mam. Resu ada pilihan tuh kodok Terus? Keandunat kuru jelwakti. Ya, keandunat khurujul waqt dah. Nah, terus Sebab bigoimin. bisa juga imin Awnahwihi. au nahwihi Panawa al-qada'u summa tabayyana. wa nawa al-qadha'a Panawa al-qad'a summa tabayyana. bayana baqaul waqt. Dia ini ate qadha padahal wektune burung entek. Terus Audunna bako al-waqti. Panawa al-ada. sakwalike. Summa tabayyana kuru jahlu. Semata tabayan khurujuhu fa'ile tabayan niku. Wes. Aw ma'adamil putri. Lakin qasada al-makna lughwi. Oh, ra'in qasada makna al-lughawi beneran. In. Ora ana udzur tapi dhek qasada makna lughawi. Iku jenenge hakikah lughawiyah. Ada karo qadha iku secara makna lughat itu sama. Kalipan mulai. Aku soalnya pernah nemu permasalahan iku biyen zaman kelas 2. Zaman iku ana musyawarah pertanyaane kuwi. Aku maca-maca jurumi, maca-maca bajuri nemu nganti saiki iling. Pertama kali aku iso nemu ibarat golek dhewe. Jadi momen terindah waktu itu. Wis rada iso maca kitab, golek-golek iso nemu dhewe. Nek saiki ora lali. Benar qadha itu adina ada itu bimana wahid. Ya, bimana wahid. Qadha itu karo ada itu bimana wahid. Sama-sama menunaikan. Iku jenenge hakikah lughawiyah, Mas. Nek hakikah urfiyah. Nah, kita ngomongnya, kita penggunaane kebiasaan masyarakat. Nek ning kene dicontohno seperti dabah. Dabah itu sebenarnya kalau secara bahasa untuk segala sesuatu likul lima yadibu alal ard, segala sesuatu sing gremet ning bumi, termasuk kita itu dabah. Secara bahasa loh ya. Tapi kalau itu digunakan oleh masyarakat umumnya yang seakan-akan ketika ada orang mengatakan dabah, maka dalam pikiran mereka adalah hewan yang berkaki 4 atau hewan yang punya kuku datil hawafir kal himar, seperti himar. Untuk uruf khas. Memang kan uruf am, uruf khas itu nahwu. Contohnya al-fa'il. Al-fa'il itu dari segi bahasa orang yang melakukan. Tapi nek kowe ngomongnya bahasan konteks sinau nahwu, fa'il yo coba arani secara bahasa. Sing ismun marfuun, nah terus alladzi yaqa'u ba'da fi'l, ngono kan. Iku jenenge uruf khas, ana uruf am, ana uruf khas. Nah iku jenenge hakikah urfiyah. Jadi koyok-koyok redaksi itu bisa kita gunakan untuk hakikat relatif, tergantung konteksnya dengan siapa kita ngomong. Nek ngomongmu karo ahli bahasa, ya kemungkinan besar kita pakainya hakikat lughawiyah.
Kalau kamu ngomongnya sama orang-orang umum, huruf am, maka ya pakainya huruf hakikah urfiyah. Dan itu semua berlaku kok wawa kok aka. Nah, wa syar'iyatun ada juga hakikah syar'iyah. Nah, secara bahasa as-shalah ya ad-du'a, donga. Nah, tapi nek dikongkon bapakmu, nang. Waktune wis entek, salat ngono lho. Terus donga, Allahumma barik lana fima razaqtana. Gendeng ta piye? Lho, Pak, aku maknane secara logat kok. Ya kan enggak mungkin, kan delok konteke kowe kudune. Ketika ana korinah kondone, nang wektune wis entek iki lho ndang salat kono. Malah mbok manani ndang donga kono. Wis salah. Konteksnya harus kamu artikan secara syar'iyah, hakikah syar'iyah. Paham maksudnya? Ini kan tergantung pada siapa khotobnya. Dari satu sisi hakikat syariah itu akan dianggap majas oleh ahli bahasa. Dari satu sisi hakikat lugawiyah akan dianggap majas oleh ahli syar'i. Ngono lho. Ini sing marakat kan kaya ono khilaf antara sing pengertian sing semenjamaikan. Maksudnya Pengertian ini kan ana sebuah redaksi sing iso istilahnya merangkum pengertian ini. Mbuh ya lali aku malah. Intine ngono, tergantung mukhatabnya. Ono, ini saya niku ono memang. Tergantung istilahil mukhatab. Kowe ngomong ini karo sapa, konteksnya sama siapa kamu ngomong. Kalau ketika kamu ngomong, kamu berkumpul sama ahli lughah tapi yang kamu kehendaki adalah makna syar'i, ya berarti penggunaanmu adalah majas. Ngono. Ono, yo, peti eling aku. Tapi biar redaksine lali. Setahun wis tak sinau warokot neh. Masuk lagi roti iki yo, Jip. Ra mangkat, Jip. Sama kan. Paling mulai. Wal mukhtaru. Tapi pendapat sing den pilih wuku'ul far'iyyati iku tumibane. Wuku' ya. Wuku'ul far'iyyati iku tumibane. Furu' cabang kang bangsa cabang minha saking syar'iyyah ladiniyati ora kang bangsa agama. Jadi yang namanya hakikat syar'iyah itu hanya berlaku dalam furuk syar'iyah saja, atau mudahnya furuk fiqhiyah. Kalau kita kaitkan dengan tauhid, maka tidak akan ada yang namanya hakikat syar'iyah, karena dalam ilmu tauhid itu nanti yang akan digunakan pasti makna bahasa. Nah ini dicontohno kal imani, redaksi iman ya. Fa innahu kadzalika. Jadi iman itu kalau kita artikan dalam syariat musta'malun fi ma'nahu al-lughawi. Digunakan untuk mana? Bahasa. Wa ma'nahu al-lughawi, sedangkan makna lughawi dari iman itu sendiri adalah tasdiqul qalbi, membenarkannya hati. Paham maksudnya? Al-mukhtar wuqu'ul far'iyyah minha ladiniyah. Wuqu'ul far'iyyati minha minasyar'iyyah kas-salati ladiniyah al-muta'alliqati bi usuliddin. Fa innaha fi syar'i musta'malun fi ma'naha al-lughawi kal imani. Fa innahu kadzalika wa ma'nahu al-lughawiyyu
tasdiqul qalbi wa in i'tabara syari'u fil i'tidadi bihi at-talaffudhu bisyahadataini minal qadiri kama sayati. Paham berat? Al-Mukhtar wukul fara'iyah minas syar'iyah kasolah latiniyah al-muta'alikati. Redaksi-redaksi yang nanti bisa kita gunakan makna hakikat syar'iyahnya adalah redaksi-redaksi yang terhitung dia far'i, bukan dini. Kalau redaksi iman itu kategorinya dini. Jadi penggunaan hakikat syariah itu seakan-akan hanya berlaku untuk yang far'iyah, bukan untuk yang berkaitan dengan tauhid atau usuluddin. Hakikat syariah. Sehingga yang namanya kata iman, ya, fa innaha fi syar'i musta'malatun fi maknaha al-lughawi. Karena redaksi-redaksi yang diniyah sing muta'alliqah bi usuluddin, kok ana redaksi dia kaitannya dengan usuluddin, dengan akidah. Maka dalam penggunaan syariat dia pasti akan mengacu penggunaan maknanya pada makna lughawi. Coba makna lughawinya iman itu kan tasdiqul qalbi, hati membenarkan. Lah ketika kita bicara ning ilmu kalam, penggunaannya iman percaya. Makna lughawi juga kan? Nah, bodoh. Jadi kalau redaksi itu adalah redaksi-redaksi yang berkaitan dengan usuluddin, dengan akidah, maka tidak berlaku hakikat syariah. Tapi nek salat, apakah hubungannya dengan usuluddin? Ya. Furu' fiqh? Oh iya. Baru kalau seperti ini penggunaannya bisa berlaku hakikat syariah. Karena ketika kita bicara fikih, maka sholat diartikan untuk ibadah makhsusah, ibadah tertentu. Alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri muftatamatun bitaslimi, kan ngono. Memang. Nanti menurut pendapat Syekh Muhtal, wuqu'ul far'iyati minal haqiqah asyar iya. Jadi redaksi-redaksi yang tidak ada kaitannya dengan usuluddin, hanya yang berkaitan dengan furu'uddin. Coba pahami ya. Jadi maksud ad-diniyah ini usuluddin. Ya semudahnya akidah lah. Kemudian kalau far'iyah yang dimaksud adalah furu'uddin, atau bisa kita katakan furu' fiqhiyah. Ya, yang berlaku terjadinya hakikat syariah itu dalam redaksi-redaksi yang kaitannya tidak ada kaitannya dengan akidah. Oh no. Link. Kita tulisannya awalan. Ya, harus di sini ada embel-embel awalan. Jadi kalau kita menggunakan redaksi untuk makna yang diletakkan untuk pertama kalinya, kamu punya kata, sebuah kata digunakan untuk menamai sebuah benda misal. Maka kalau kata ini digunakan untuk benda ini, ya itu namanya hakikat. Karena penggunaan kata ini untuk benda ini itu yang pertama kali digunakan untuk menunjukkan makna ini. Baru nanti bahasa berkembang, ternyata ahli bahasa mencoba memunculkan makna lain dari
redaksi yang sama, tapi untuk hal yang berbeda. Nah, kalau kamu penggunaannya fima wudi ala husanian itu majaz. Tapi kalau lafdzun musta'malun fima wudi alahu awalan itu hakikat. Berarti menurut ahli Farok karo nek kemudian semisal al-jadi sa'al menurut ahli Farok sudah ada majaz. Menurut pilih ini Kan secara biasa kalian ini secara orang Farok syariah. Ayo tadi sudah saya jelaskan. Satu sisi orang-orang yang pakai hakikat syariah itu akan menganggap kalau hakikat lugawiyah itu majaz. Satu sisi orang-orang yang pakai hakikat lugawiyah mengatakan kalau hakikat syariah itu majaz. Karena menurut mereka yang fima wudi alahu awalan dalam hakikat syariah sholat untuk ibadah maksusah. Menurut mereka berarti istilah awalan dan sanian itu seakan-akan relatif. Tergantung siapa dulu. Ya akhirnya kayak anu majaz. Makanya itu juga disinggung ning warokot. Nek ngono kayak ora anu majaz. Terus kalau yang sing jamek to jenis mana majaz? Ya iku mau intine ghairi mawudi alah. Tapi tergantung wonge apa sing gunake. Awan terasa apa ya soalnya ikan biasa kudu awalan sendiri itu kan berarti kan hakikatnya. Iya, makanya aku wis kondo. Awalan saniyane ketok kaya relatif. Tergantung sapa. Kowe di pihak yang mana? Kowe di pihak hakikat syariah ya akan mengatakan kalau kata sholat digunakan untuk mana ibadah maksusah. Itu yang awalan gitu. Kayak relatif. Tapi pada intinya itu yang sing majaz fi ghairi ma wudi'a lahu. Tergantung konteksnya siapa yang bicara ngono tok ae. Tapi sing jelas fi ghairi ma wudi'a lahu. Baru kita lihat siapa yang ngomong. Majelis takhotubnya itu siapa saja. Kamu ngobrol dengan pihak yang mana ngono tok. Ini kok cara nitiki ini kok boleh garuk sih kalau dibaca sih Ibu di alam gue. Alasannya kenapa Kak pakai fima mudi alahu awalan? Karena fasal awal, fasal sani, awalan fasal salis. Mawudi awalan musta'mal. Karena ya pada akhirnya kenapa kok dia pakai awalan? Karena dia melihat sudut pandang ketika ada hakikah lugawiyah, hakikah urfiyah, hakikah syariah yang akan ia kedepankan bagi mereka. Yang menjadi awal adalah ya istilah mereka. Jadi seakan-akan kalau hakikah syariah menemukan kata sholat, itu seakan-akan pertama kali yang ada dalam pikiran mereka adalah ibadah maksusah. Jadi seakan-akan dianggap awal bagi mereka. Sehingga kalau seperti ini nanti juga bisa mencakup seluruh definisi hakikah baik lugawiyah, syariah maupun urfiyah. Karena awalane untuk pengkategorian awalan itu ternyata relatif. Tapi kalau kita tanpa memandang pihak manapun syariah, urfiyah atau lugawiyah, mungkin redaksi fi ghairi ma wudi alahu itu lebih pas mungkin. Perinci lagi berarti ya. Ya intinya sama saja sih. Fi ghairi ma wudi alahu sama fi ma wudi alahu sanian itu sama saja. Konteks pendapat kan di tolak kan. Lo yang gue sing fi ghairi ma wudi alahu. Kan masalahnya mau nyanyiin kembali kan gak ada majaz. Akhirnya gak ada majaz. Ini
ma wudi'a lahu. Ya paling gampang aja fi ghairi ma wudi'a lahu. Paling gampang. Piye maksudnya? Oh no, dia ini tak kirim gitu ya. Tak kirim nih. Iya, pertanyaan apa nih, Mam? Jadi nggak ada mau ada. Ya intinya itu benar, redaksi awalan itu ada sisi benarnya juga. Memang dari satu sisi kalau pihak lugawi, pihak bahasa pasti akan meletakkan redaksi itu untuk pertama kalinya, ya untuk makna yang mereka kehendaki sendiri. Dari satu sisi kalau kita di pihak hakikat syariah, seakan-akan yang pertama kali redaksi itu digunakan bagi mereka prioritaskan adalah ibadah maksusah. Tapi tanpa kita melihat itu semua redaksi fi ghairi ma wudi'a lahu pasti akan lebih umum lagi karena itu pasti mengacunya juga di bahasa kalau fi ghairi ma wudi'a lahu. Ya ini gawe-gawe lah pokoknya ana syariah urfiyah itu gawe-gawe memang. Nah, ya mestine ya jenenge redaksi ku acuane ya bahasa kan mestine. Jadi secara bahasa otomatis yang urfi karo sapi majas. Piye? Yang dulu kan kalau sholat dari secara bahasa berarti otomatis yang kali ya kalau sapi urfi ya majas. Iya, nek sudut pandangnya orang-orang lugawiyah, penggunaan makna untuk hakikat urfiyah atau hakikat syariah majas menurut mereka. Dilebok nang kok dilebok nang ono larang ono pang-pange Kewe pakai kewe. Tak delai wahia utai hakikat. Hakikat tadi kan diartikan lafdzun mustakmalun fi ma wudi'a lahu awalan. Sehingga dengan redaksi awalan akan mengecualikan majas. Karena kalau majas bisa diartikan fi ma wudi'a lahu saniyan. Sekarang hakikat sendiri itu macamnya banyak. Ada lugawiyah, ada urfiyah, ada syariah. Tergantung istilah takhotub, majlis takhotubnya sama siapa kamu. Ngobrolnya itu sama siapa. Sehingga kalau lugawiyah bi an wa du'aha ahlul lughah bi tauqifin aw istilahin kal asati lil hayawanil muftarisi. Itu namanya hakikat lugawiyah karena pertama kali mereka punya kata asad untuk menunjukkan macam. Wa urfiyatun bi an wa du'aha ahlul urf kadabah lidzatil hawafiri kal himar. Ahlul ur'am menggunakan redaksi dabah untuk menunjukkan makna hewan yang mempunyai kuku. Seperti himar. Kukune tapi ora kuku ya, kuku-kuku wedhus-wedhus ngene iku lho. Apa istilahnya ngono kuwi? Sithik ngono, ngklik ngono iku lho. Kowe tau nyekel sikil wedhus kan? Iya. Ana kukune ora? Kuwi sing kaya kita. Ya wis pokoke ngono kuwi jenenge hafir iku jenenge. Wahya lugatan likul lima yatibu alal ard. Padahal yang namanya dabah kalau secara bahasa itu likul lima yatibu alal ard untuk segala sesuatu yang melata di atas bumi. Yatibu itu melata. Atau hidup di bumi. Memang secara arti
Yadibu iku maknane ya melata mau, tapi yang dimaksud adalah lazime melata. Nek iso melata bergerak di bumi, berarti urip. Oh, apa wae sing urip pokoke ngono. Wa syar'iyah bi an wada'aha syari'. Kas-sholati lil ibadati al makhsusah. Fa syar'iyyu ma lam yustafad wad'uhu illa minas syar'i. Ya ngono iku mang pokoke. Iku jenenge hakikah mang. Wal majazu. Tapi kang aran majaz lafdzun niku lafat mustakmalun kang den gunakake biwad'in. Kelawan nyelehake sanin kang kaping pindho. Iki bandingan definisi mau. Nggak tahu ini kenapa kok Syekh Zakaria Al-Ansari pakainya redaksinya gitu. Lafdzun mustakmalun biwad'in saning. Lafaz yang digunakan untuk makna yang mereka buat, mereka letakkan untuk yang kedua kalinya. Berarti dudu sudah ada yang pertama. Ini untuk makna yang ia letakkan untuk kedua kalinya. Punya lafaz diperuntukkan untuk makna, padahal lafaz itu sudah pernah untuk makna yang lain, ternyata digunakan lagi untuk makna yang lain. Itu semua li ala qatin bi fathil aini wa kasriha ay ulqatin baina ma wudi'a lahu awalan wa ma wudi'a lahu tsaniyan. Harus ada yang namanya keterkaitan, harus ada hubungan, harus ada ikatan. Bihaitsu yantaqilu ilaihi dhihnu biwasitatiha. Di mana kalau ada alaqah ini nanti dia yang akan bisa mengantarkan akal pikiran kita untuk memahami wad'in yang kedua. Jadi kalau kita dengar satu lafaz itu, kita akan digiring oleh alaqah ini untuk memahaminya dengan makna yang kedua. Wes, paham? Itu definisi majaz, lawan kata dari hakikat. Sekarang fayajibu mongko wajib sabqul wad'i. Apa ndisi ini wad'i pertama kali membuat atau meletakkan sebuah redaksi untuk mana tertentu. Jazman kelawan pasti. La sabqul istimali fihi. La istimal bukan mendahulunya penggunaan. Jadi untuk redaksi itu bisa dikatakan digunakan untuk makna hakikat, itu hanya butuh wad' saja. Enggak perlu pernah digunakan oleh orang Arab atau tidak, itu urusan carry. Sing pernah sing jelas aturan itu sudah pernah diketok palu. Kata bakwan untuk makanan yang demikian, ketok. Meskipun enggak pernah digunakan oleh orang Arab. Itu maksudnya yajibu sabqul wad'i lalis istimal. Fil asahhi menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi kalau ada lafaz diketok palu untuk menunjukkan makna tertentu dan belum pernah digunakan sama sekali, kok untuk kedua kalinya ahli lughah meletakkan lafaz yang sama untuk makna yang berbeda, berarti yang kedua tetap diarani majaz, walaupun yang pertama belum pernah tinggu ngono kabeh. Contoh kowe gawe mobil, wis dadi mobile. Urung pernah mbok nggo. Ujian ning jero gudang. Terus kowe gawe untuk yang kedua kalinya. Ya kan? Kira-kira sing diarani kawak sing ndi? Padha-padha urung tau tinggune lho. Anyar. Ya sing kae sing pertama tetep. Jadi sing hakikat ya sing pertama tetep. Meskipun belum pernah tinggu, belum pernah istilahnya di pasar kene yang umum. Mungkin kita melihatnya karena kita sebagai konsumen, wah motor anyar itu, padahal itu motor kawak. Tapi model itu ora tahu di pasar ke, sehingga orang pada umumnya nggak tahu kalau ternyata mobil itu sudah
Sama. Anggapane mobil iki karo mobil iki ada di waktu yang Sama. sama. Bisa menurut sing wong awam iku ngarani hakikat. Iya seakan-akan ya itu tanpa memandang orang awam tahu atau tidak, sepenting ahli bahasa pertama menggunakan lafaz ini untuk makna A. Sudah, meskipun orang awam nggak tahu, nggak pernah dia gunakan. Dan untuk lambat laun, ahli bahasa meletakkan lafaz itu yang digunakan untuk A, digunakan untuk makna B juga. Sekarang ketika lafaz itu digunakan untuk menunjukkan lafaz A, apakah masih dibilang hakikat? Wong belum pernah digunakan sama sekali oleh orang awam. Masih. Maka intinya dikatakan awalan itu ketok palu. Sabekul wadek sing penting wadek ini. Dudu istikmale. Urusanku dinggo ta ora, berlaku ta ora, urusan keri. Untuk penentuan iku diarani hakikat. Jadi untuk mengatakan redaksi yang sama tadi untuk makna yang kedua itu dikatakan majas, tidak perlu penggunaan redaksi tersebut untuk makna pertama sudah pernah dipraktekkan. Nggak perlu praktek. Sementing aturannya wis ono. Itu cukup untuk mengatakan bahwasanya penggunaan redaksi tersebut untuk makna yang kedua itu majas. Meskipun redaksi tersebut belum pernah digunakan untuk makna yang pertama diperuntukkan untuk lafaz tersebut. Paham teman? Jadi nggak harus kita mengatakan penggunaan lafaz tersebut untuk makna yang kedua itu harus yang pertama pernah dipraktekkan. Tidak perlu. Jadi sing kedua tetap majas ya, Pak. Tetap majas. Meskipun sing pertama kayak belum pernah nggo. Karena belum populer. Ini cara wong awam yo. Sing hakikat sing ndi ya. Wa huwa utai majas waqi'un fil asah. Sedangkan majas itu apakah benar adanya dalam ucapan atau perkataan kita sehari-hari? Ada bahasa Indonesia akeh no majas personifikasi. Jawa juga ada majas juga, tapi istilahnya apa memang Jawa itu? Gak tahu ya. Parian ora ya, parian. Parian itu majas sih. Majas juga sih. Itu majas. Nah, itu kan gara-gara majasnya isnad. Nggo isnad ya. Majasnya dari sisi isnad. Menyandarkan sebuah lafaz tidak pada lafaz yang semestinya. Ngulek kok sambel, ngulek ya lombok ngono. Nah, itu kan majasnya gara-gara isnad. Isnadu sayin ila ghairi ma huwa lahu. Menyandarkan sebuah kata tidak pada lafaz yang semestinya. Seperti lagi, kaline mili. Kaline apa banyune sing mili? Nek kaline tengok-tengok, banyune sing mili. Ya kan? Nek kaline mili kali gelis ilang. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri mili min tahtiha sanging ngisore surga al anharu apa pira-pira kali. Dadi kaline bariku ilang tekone gak ngono. Sing mili banyune. Ngombe kendi. Iya. Diombe. Hah? Ngombe kendi. Ora, Mam? Iku itlamani ayo Di itlamani min ayat azwaja fil lafzi qabla istiqlalihi. itlamani min ayyutazawwaza fil lafzi qabla isti'malihi fi ma wudi'a lahu awalan fala yastalzimul majazul haqiqata ka'aksihi. Kenapa kok pendapat itu dibenarkan? Tidak harus
adanya penggunaan redaksi, sehingga penggunaan redaksi tersebut untuk makna yang kedua bisa dianggap majas. Itu tidak harus penggunaan redaksi yang pertama untuk makna yang pertama pernah dipraktekkan. Nah, alasannya kenapa? Itlamani'a min an yutajawwaza fil lafadz, karena tidak ada sesuatu apapun yang mencegah kalau kita pergunakan lafadz tersebut untuk makna majas sebelum redaksi tersebut digunakan untuk makna hakikat yang diletakkan pertama kali. Ya, istilahnya kamu mau cari alasan pun nggak ada kok alasan yang kuat untuk tidak memperbolehkan kita menggunakan redaksi tersebut untuk makna yang kedua dalam arti majas. Sehingga fala yastalzimul majas al haqiqata ka'aksihi. Jadi tidak berarti kalau ada hakikoh pasti ada majas. Tidak berarti kalau ada majas pasti ada hakikoh juga. Jadi kalimatnya ngono. La yastalzimul majas al hakikoh. Tapi wong tau digunakake. Wa yu'dalu ilaihi li thiqalil haqiqah, lan den pindah apa majas ini. Wa yu'dalu lan den pindah apa lafat ilaihi marang majas li thiqalil haqiqati karena abote penggunaan makna hakikat. Jadi menurut lidah orang Arab, kalau redaksi itu untuk makna hakikat itu berat menurut lidah mereka. Contoh, di sini dicontohkan seperti al-khonfaqid lidahiyati yu'dalu anhu ilal mauti. Yu'dalu anhu ilal mauti. Sing jenenge khonfaqid itu untuk makna dahiyah. Kemudian tidak dipergunakan untuk makna dahiyah tapi untuk makna al-mauti. Nah, kenapa kok penggunaan lafaz tersebut untuk makna al-maut? Ya karena kalau khonfaqid digunakan untuk makna dahiyah itu berat menurut lidah mereka. Orang ngono, sik. Ngene. Ngene ya, keliru. Khonfaqid huwa bimujamatin maftuhatin sumanun sakinah summa fa'in maftuh summa qaf maksurah ba'daha ya summa qaf wa qawluhu masalan wa kana ibahal hadisa. Yu'dalu ilaihi anil haqiqah, berpindah kepada majas dari hakikat, yang mana hakikat itu asli itu karena alasan penggunaan hakikat itu berat bagi lidah orang Arab, seperti lafaz khonfaqid lidahiyah yang menunjukkan makna dahiyah. Yu'dalu anhu, penggunaan makna khonfaqid tidak digunakan untuk makna dahiyah tapi berpindah ke makna yang mati itu karena alasan listiqalil haqiqah. Coba cerna apa itu? Dahiyah makna apa? Maknanya apa dua ini kan? Mati mati. Bencana atau malapetaka. Bencana. Jadi redaksi khonfaqid itu ternyata langsung digunakan untuk makna majas, tidak digunakan untuk makna hakikat, di mana majasnya adalah maut, hakikatnya adalah dahiyah. Dahiyah itu malapetaka. Dahiyah itu
Petaka. Seakan-akan kalau khon fakik dimaknai petaka itu terlalu rumit. Mungkin lebih mudahnya kalau langsung mati ngono ae. Tapi ini hakikat benar tiada hakikat. Saya ini perlu wa inna ma yu'talu ilaihi bayanun li asbabil udul anil haqiqah ilal majaz wa hiya kasiratun kama asyara bi qali al adi wa ghairu dzalik au basya'atiha au jahliha au balagati au syuhrati au ghairi dzalika. Nek cara kowe piye? Belum hakikat kan dialog awalan kan pertama kali Sing jelas sing angel niku sebenarnya khon fakike ya. pelafalannya kok menunjukkan makna iki sing angel. Kalau menunjukkan makna sing angel berarti kan pertama kali makna maaf berarti kan hakikat. Berarti nek redaksine dahiyah piye? Makna khon fakik untuk kata dahiyah. Nek dahiyah diartikan khon fakik padahal khon fakik iku hakikat. Tapi karena penyebutannya saja sulit. Dahiyah iku apa? Khon fakik. Abot cara wong Arab. Maut. Iya. Jadi mereka itu sudah wadi ulughah kan Wadi'ul Lughah punya redaksi dahiyah. iya. Tapi berat Terus makna hakikat yang semestinya adalah khon fakik. Tapi karena penyebutan kata khon fakik itu banyak makhraj yang memang sulit untuk diucapkan, akhirnya dia berpindah kalau ditanya dahiyah itu apa? Mautun. Dia nggak bilang dahiyah itu khon fakik karena sulit menyebut kata khon fakik. Masuk. Ngono ya? Masuk. Karena kalau kita rasa-rasa sing angel disebut itu Khon fakik. sikol ala lisan itu khon fakik. Iya. Ya Jib. Masuk Pak yang Pak. Ngono kan? Iya. Nek wong Jawa kan gampang lah ini. Kalau Pak muni khon fakik itu kan gampang. Kalau orang Arab itu kan angel. Karena orang Arab itu suka yang praktis. Makanya mau tak gitu betul. Jadi ning kene hakikat, makna hakikatnya adalah khon fakik. Dahiyah iku redaksine. Yu'dalu anil khon fakik ilal mauti. Yu'dalu den pindah apa lafadz dahiyah anhu saking nuduhake makna khon fakik ilal mauti marang nuduhake makna maut. Padahal pertama kali dahiyah itu untuk makna khon fakik. Tapi karena penyebutan kata khon fakik itu berat bagi lidah orang Arab, maka dia suka menjelaskan kalau ditanya khon fakik itu apa? Dahiyah itu apa? Maut. Lebih simpel kan daripada kon maca khon fakik. Saya kira ngono. Au basya'atiha, atau terlampau buruk atau terlampau jelek atau terlampau saru ya kena. Enggak pantas untuk diucapkan lah basya'ah itu pokoknya. Basya'ah, keburukan, kejelekan. Dan kita sendiri dalam kata-kata bahasa Indonesia sendiri ada kata-kata jorok kan.
yang kadang-kadang orang itu nggak mau pakai kata-kata tabu. jorok, sesuatu yang tabu. Kal khiraah bikasril kha'i yu'dalu anha ilal ghaiti wa haqiqatuhu al makanul mutmain. Al makanul mutmain. Jadi makna majaznya adalah ghaib. Pak Ile dalu berarti film. Yu'dalu anil khiraah ilal ghaiti wa haqiqatuhu al makanul mutmainnu. Dia lebih suka pakai redaksi ghaib ngono daripada redaksi al ghaib itu kalau nggak salah itu sing makan niku, Pak. Makan. Makan ya tagawat. Untuk makan padahal itu isim fa'il. Wah, kok dibahas ning Fathul Qorib ya. Jadi qiraah itu perkara sing iku mau tidak pantas diucapkan. Gitu, Pak. Ya, kita Makanya tak angen-angen iki jajal. Wa innama yu'dalu ilaihi. Wa innama yu'dalu ilaihi. Bayan li asbabil udul anil haqiqati ilal majaz wa hiya kasratun. Jadi di sini itu Syekh Zakaria Al-Ansori ingin menjelaskan kepada kita apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu berpindah dari penggunaan makna hakikat ke makna majaz. Salah satu alasannya adalah karena penggunaan makna hakikat itu berat bagi lidah orang Arab. Seperti redaksi khon fakih. Ini berarti maknanya ya. Talafate. lafate, Pak. Lafate nek ya aku. Fakih. Kon pakai kangel. Jadi dia kemudian lafaz itu ditinggal. Dia maknanya kon fakih. Makna awal. Ngono. Diganti majaznya itu mau. Terus yang kedua. Yang kedua ya. Basya'atiha. Kal khira'a bikasil kha'i yu'dalu anha
ilal ghaiti wa haqiqatuhu al makanul mutmain. Berarti nggak pakai redaksi qiraah tapi pakai Al-Ghaib. al-ghaib. Soalnya kalau qiraah kayak mau diberi gimana? Karena qiraah menurut orang Arab itu sebuah Suatu yang redaksi yang buruk kalau diucapkan. Qiraah. Berarti lafate qiraah karo ghaib. Nek iki mau berarti lafate Mau kalau nek nggonku iku ya ana ireng-irenge ana di blok fone. Jadi dari kata qiraah yang terkesan gak enak didengar, mending kita pindah ke makna ke kata redaksi Ghaib. ghaib. Terus nek sing mau sing khon fakik iku sing di Ini ireng-ireng iku khon fakik karo maut. Berarti maknane dahiyah. mana dia berarti? Jadi orang Arab pakai redaksi khon fakik iku rasane abot. Padahal dia ingin menunjukkan arti dahiyah. Abot tak nganggo redaksi khon fakik. Wes aku tak nganggo redaksi maut wae daripada khon fakik. Padahal sing jenenge maut itu kan punya makna hakikat sendiri. Mati. Padahal dahiyah maknane malapetaka. Berarti mati digunakan untuk makna petaka itu kan majas Oh, lho. iya, paham. Memang kita punya dua redaksi khon fakik dan maut. Ya kan? Saya ingin menggunakan kata khon fakik itu sulit diucapkan. Pada saat itu saya ingin menunjukkan makna malapetaka. Tapi karena sulit diucapkan, udah pakai redaksi yang lain aja. Tapi saya peruntukkan untuk makna dahiyah. Padahal makna mati itu bukan dahiyah asline. Ya. Wes ngono. Berarti lafate khon fakik. Dari khon fakik pindah ke maut. Padahal maut itu maknanya bukan dahiyah. Iya, karena dahiyah itu maknanya khon fakik. Berarti maknanya yuk dalu khon fakik. Wa innama wa yu'dalu lan den pindah apa Khon fakik. Lain-lain. yo iso ngono. Nah. Bila iki marang maut nek arep mbok contohna langsung, mbok lebokno langsung. Nanti kata khon fakik tidak kamu gunakan dan kamu berpindah ke redaksi maut untuk menunjukkan makna malapetaka. Padahal kalau kita lihat maknane maut itu bukan dahiyah. Nah, saiki qiraah. Qiraah terkesan jemberi. Gak enak dirungokke. Saru. Dia ingin menunjukkan makna al-makan. Ngono. Soal mana baik? Sik. Bikasil kha'i yu'dalu anha ilal ghaiti. Berarti sekarang kita pakai redaksinya ghaid kan? Dari penggunaan kata qiraah karena terkesan jemberi, akhirnya kita pakai redaksi ghaid. Padahal sing jeneng ghaid Makane itu arti aslinya al-makan al-mutmain. Sik coba aku tak golek makna qiraah semesti nopo. Iku, tapi iku. Kotoran atau tai. Tepan, Pak. Lah jemberi sing qiraah. Jadi artinya padahal hakikatnya makna ghaid itu al-makan al-mutmain. Tapi digunakan untuk menunjukkan makna tai. Berarti redaksinya dua kan, qiraah karo ghaid. Qiraah untuk menunjukkan makna kotoran.
Tapi penggunaan kata qiraah itu terkesan jemberi. Dia berpindah ke redaksi ghaid. Di mana ghaid arti aslinya bukan kotoran tapi al-makan al-mutmain, tapi digunakan untuk makna kotoran. Berarti ini majas kan? Nah. Au jahliha, atau tidak mengetahui hakikat. Lil mutakallimi awil mukhatabi dunal majas. Kenapa kok kamu berpindah pakai redaksi yang penggunaan redaksi nanti kamu artikan untuk makna majas? Karena yang ngomong atau orang yang diajak ngomong itu nggak tahu redaksi hakikatnya. Dia taunya seperti ya contohnya, dia kalau dalam bahasa fikih artinya sing jenenge ngising iku ghaid ngono. Ya wis iku redaksi sing tak rateni kuwi. Akhirnya kowe ngomongi wong sing pahame nganggo redaksi ghaid ya kowe nganggone redaksi ghaid. Karena sing mbok omongi retine nganggo redaksi ghaid. Genten nek mbok omongi qiraah ra paham. Nah maksudnya Ini padha mau berarti Pak ya. Kowe karo sing mau ya. contohnya kayak ngene, kowe punya julukan-julukan. Kan Najib iku julukane apa Najib? Zaman sekolah julukanmu apa? Ada julukan Pak, Najib Pak. Sapa sing bisa dijulukan? Memet. Memet sing kan Lutfi. Liyane sing ketok elek artine. Ra ono. Bunga kucing. Kucing, nah kucing. Saiki ngene, aku biyen kerak pati terti jenenge kucing kan. Arti aku ngene saiki. Nanti jenenge gumam, cundang kucing maksudnya. Aku retine dhek kucing. Kucing iku makna hakikate apa? Ya kewan. Tapi ketika Pak kucing ning omah Pak, wis mulai ke pondok. Oh kucing. Nah, karena aku pahame majas. Penggunaan kata kucing untuk makna majas, kanggo maknane wong sing dijuluki kucing. Lah iku malah aku luwih paham. Jadi nek aku umpama aku golek omahe kucing. Kucing dikucing wae. Lah ning kono ning omahe kucing iku memang terkenal diundang Kucing. Humam itu terkenal diundang Kucing. kucing. Aku genten takok, Pak, daleme humam pundi? Sopo to? Alah iku lho jenenge kucing. Oh, kucing, malah paham. Kucing kanggo makna menungso, itu kan majas. Alasannya apa? Lijalil haqiqah. Paham, Bang? Paham ya wis ngono kuwi lah. Au balaghatihi, utawa luwih baligh. Kamu mengungkapkan kata rajulun sujaun dengan rajulun jenenge Zaidun Asadun dengan rajulun Zaidun Asadun dengan kamu mengatakan Zaidun sujaun, iku kaya dari segi sastra lebih hebat Asadun. Apa meneh wis ora ana adatut tasbih. Dibuat adatut tasbih Zaidun Asadun, anta samsun, anta komarun, anta nurun fauqa nuri. Iku tasbih sing bali kan. Ya kowe koyo kethek lah jek koyo. Nah kowe kethek tambah banget iki. Ya kan? Tambah banget ya. Tambah pengen pro. Nek kowe dinyak kowe koyo kethek jek koyo. Berarti kowe nganggep aku menungso. Nek kowe ngelokno kowe kethek, iku ora nganggep menungso berarti. Banget iki dikeprok bocah iku. Bali. Luwih menyayat hati kowe diarani kowe kethek daripada koyo au syuhratihi, atau terlampau populer. Kayak mau jenenge kucing ning kampunge memang dhek ora jarang sing ngerti nek jenenge humam. Artine julukane. Akhire ketika ning kono aja nganggo jenenge humam, Pak. Daleme humam pundi? Humam sapa tak ora kenal. Niku lho Pak sing dijuluki kucing. Oh, kucing. Nah, ini malah penggunaan kata majas. Kucing digunakan untuk makna majas. Kucing itu makna hakikatnya kan kewan, malah digunakan untuk orang yang bernama humam. Au ghairi dalika. Atau masih banyak yang lain. Bisa. Wal asahu annahu laisa ghaliban 'alal haqiqati wallahu a'lamu bissawab.